kita belajarnya nyaman, maka kelasnya ini harus bersih dan kita semua harus dalam kondisi rapi. Saya mau cek seragam kalian terlebih dahulu ya. Coba bisa berdiri nggak? Coba nih saya mau cek. Husen udah rapi, Ahmad, Dimas yang di belakang udah. Ini udah. Coba sambil dicek lantainya ada sampah nggak? Udah bersih ya. Kalian berarti rajin banget nih piketnya. Dan juga manfaatnya dapat kalian rasakan secara langsung, bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita awali pembelajaran pagi ini dengan apa? Dengan doa. Nah, tapi saya mau yang pimpin doa ini laki-laki. Kenapa? Karena sebelum kalian nantinya berani memimpin makmum kalian nih yang laki-laki di sini, kalian juga harus berani memimpin kita dulu nih di sini untuk doa. Jadi siapa dari laki-laki di sini yang mau baca doa? Doa dimulai. Doa selesai. Ada siapa? Berarti yang kamu siapa? Siapa? Nada kenapa? Nada sakit. Amanda udah sehat ya hari ini. Minggu lalu kan sakit. Terus siapa lagi? Faro kenapa nih? Faro sakit. Berarti 2 orang yang tidak hadir ya hari ini. Minggu lalu itu kita belajar apa sih? Evaluasi usaha. Yang tahu cuma Diana ya. Sayangnya yang jawab cuma 1 nih, tapi saya maunya semuanya ini harus ingat materi sebelumnya. Nah, untuk meyakinkan saya kalau kalian semua mengingat materi sebelumnya, materi evaluasi usaha, maka pagi ini saya mau mengadakan game sederhana melalui Kahoot. Coba dipersiapkan dulu ya Kahoot-nya. Udah join belum? Satu orang lagi siapa nih yang belum? Kalau produknya menyenangkan dan gak tahan lama, dijualnya pagi hari, benar atau salah? Berdasarkan analisis SWOT, benar atau salah? Kalian kan masuk ke dalam permasalahan nih. Kalian diharapkan, dibentuk, diarahkan untuk menjadi seorang pengusaha, betul. Nah, sebagai pengusaha kita kan nggak selamanya dong kita menjual produk orang lain. Kita harus bisa menciptakan produk kita sendiri. Produk yang kita ciptakan tersebut harus kita beri nama, biar apa? Nggak diakui sama orang lain. Biar nggak diakui sama orang lain. Maka si merek itu, merek yang kita punya harus kita daftarkan ke lembaga khusus. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang hak kekayaan intelektual. Nah, apa sih kaitannya materi hari ini sama hak kekayaan intelektual? Banyak banget kaitannya ya. Hari ini kita akan menganalisis tentang pengertian haki. Kemudian kalian juga akan diminta mempresentasikan hasil diskusi dan tanya jawab dengan apa? Dengan masalah-masalah yang akan saya tampilkan di awal. Maka model pembelajaran yang akan kita gunakan adalah problem based learning. Berarti semuanya ini berdasarkan masalah. Nanti masalahnya akan saya tampilkan. Kemudian saya menggunakan beberapa metode, transaksi, diskusi, tanya jawab. Saya mau kasih lihat kalian dulu, ini adalah salah satu kasus pelanggaran haki yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus ini belum lama, lihat ya. Juragan 99, yang perempuannya Sandi Purnamasari. Dia tuh yang punya apa sih si Sandi Purnamasari ini? Merek apa? Terjadi pelanggaran haki. Kenapa bisa terjadi pelanggaran haki dalam kasus ini ya? Ya, akan kita sama-sama bahas di video selanjutnya dan juga di materi yang akan saya sampaikan. Nanti di akhir kita akan tahu kenapa kok bisa sih ada kasus pelanggaran haki seperti ini gitu. Kenapa MS Glow sama PS Glow kan hampir mirip ya. Terus kenapa itu jadi kasus pelanggaran gitu ya. Kita sama-sama lihat. Semoga di video ini bisa menjawab pertanyaan dari Aulia. Disimak baik-baik ya. Tapi adalah hak yang berasal dari hasil olah pikir atau kegiatan intelektual yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia dan memiliki manfaat ekonomi. Paten merupakan perlindungan atas invensi dalam memecahkan masalah di bidang teknologi, serta pengembangan dan penyempurnaan proses atau produk tersebut. Nah, sampai sini saya mau tahu nih, kira-kira dari satu jenis tentang haki, ada nggak yang
itu ialah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Ya, betul sekali Rara. Terima kasih Rara. Hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirannya yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, terima kasih Dimas. Iya, selanjutnya boleh dilihat PPT sudah saya masukkan ke dalam WhatsApp grup kelas kita. Ya, untuk digunakan ya. Jadi kalau ada orang lain yang mau menggunakan itu harus izin dulu. Kemarin pernah nggak kalian baca atau di IG nih nonton ada yang warkopi, tahu kan? Warkopi sama warkop DKI. Iya, tahu kan? Itu kan dia nggak, katanya sih nggak izin sama warkop DKI. Ada yang bisa ngasih tau nggak jenis-jenis haki itu ada apa aja sih? Jenis-jenis haki, coba dilihat rekannya. Paten sama merek dagang. Merek dagang ya, perlindungan merek dagang. Selanjutnya ada apa lagi? Kalau hak cipta itu apa sih? Hak cipta Bagian cipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa ciptaan karya tulis, musik, seni, dan itu berlaku seumur hidup. Ya, terima kasih Najma. Asasi penemuannya di bidang teknologi atau Dari jangka waktu, kalau hak cipta itu seumur kita seumur hidup. Paten itu 20 tahun nggak bisa diperpanjang. Paten 20 tahun nggak bisa diperpanjang. Kalau merek 10 tahun nggak bisa diperpanjang. Merek 10 tahun tapi bisa diperpanjang. Pihak lain memproduksi dan menjual itu. Oh, jadi boleh ya, boleh boleh diproduksi sama orang lain. Penemuannya itu hasil teknologinya itu ya. Iya, selanjutnya coba dicek dulu LKPD yang sudah saya share di grup WhatsApp kelas kita, dibuka. Jadi di sini ada 6 kasus. Saya tampilkan jadi barcode. Nah, kalian pilih mau kasus mana aja yang kalian mau analisis. Nanti muncul linknya, link ke kasus tersebut. Udah. Kelompok Namalia kasus apa tadi? Kelompok Nabila dulu ya. Nabila. Nah, lalu saya informasikan ya, komponen penilaian di tugas ini adalah jenis hakinya harus sesuai dengan masalah yang kalian analisis, harus sesuai nih, bener nggak sama jenis hakinya. Kemudian solusinya harus sesuai dengan jenis hakinya, jangan sampai beda atau salah. Kemudian harus sesuai dengan prosedur tata caranya itu harus sesuai dengan jenis hakinya. Didiskusikan secara berkelompok, lalu kemudian tentukan solusi atas kasus tersebut berdasarkan jenis hakinya. Ini menurut kalian aja sih ya solusinya. Kemudian ada analisis prosedur pengajuan dari haki, jenis haki yang kalian pilih tadi, dianalisis cara tata caranya atau prosedur pengajuannya itu gimana sih? Dibuat bentuknya mind mapping, laporannya berbentuk mind mapping di Canva. Waktunya berapa menit kira-kira? 30 menit cukup ya? Untuk berdiskusi dan juga melakukan penyelidikan. Penyelidikannya lewat apa? Lewat artikel yang tadi saya scan, itu hanya referensi. Kalian boleh cari di Google bebas senang yang berkaitan tentang kasus tersebut. Nokia versus Oppo. Satu lagi, Amalia. Super Getsu. Kalau ini? Kebab Turki Baba Raffi, Bu. Kebab Turki Baba Raffi. Nah, kalau yang ini? Oh, larutan cepat ketiga berarti. Larutan cepat ketiga. Kelompoknya sama yang dianalisis, tapi hasilnya kan individu ya. Sambil kalian berdiskusi dan mengerjakan tugasnya, saya mau menilai kalian juga, menilai penilaian sikap. Kelompok ini ada dosen. Nah, ini ya, ini
Ya berdiri ya. Silakan Adriansyah. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai kasus sengketa haki merek geprek bensu versus ayam geprek bensu. Termasuk jenis haki merek dagang, karena kedua belah pihak itu saling memperebutkan nama merek dagang yang menjadi identitas perusahaan mereka masing-masing. Penyelesaian atau solusi dari sengketa hak merek dagang geprek bensu dilihat berdasarkan first to file, atau berdasarkan pihak mana yang telah mendaftarkan merek dagang bensu ini pertama kali. Sehingga penyelesaian dari kasus sengketa geprek bensu ini, putusan pengadilan membatalkan merek geprek bensu milik grup band Onsu secara keseluruhan karena merek ayam geprek bensu lebih dahulu didaftarkan mereknya pada April 2017. Pengajuan merek dagang itu yang pertama adalah pengecekan merek. Lalu yang kedua, siapkan data atau kontak person. Nah, data kontak person ini mencakup nama, alamat surat, email kontak, dan nomor handphone. Dan yang ketiga itu siapkan persyaratan pendaftaran merek yang mencakup data pemohon merek, label merek, surat kuasa, dan surat pernyataan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Abdul Akbar. Saya akan mempresentasikan tentang haki dalam bentuk head mapping. Kita bisa melihat dari kasus HKI Nokia versus Oppo. Dilihat dari permasalahan yang pertama, Nokia Technologies atau Nokia, sebuah produsen yang berasal dari Skandinavia, membuat PT Bragg Mobile atau Oppo sebesar 689,7 miliar terkait tuduhan pelanggaran hak paten jaringan 3G dan 4G. Untuk dalam permasalahan ini termasuk pelanggaran hak paten karena suatu paten itu bisa mengukuhkan pembelikan depannya nanti. Oppo melanggar apa Nokia yang melanggar? Oppo-nya melanggar ya. Pemegang paten atau inventor berhak melarang pihak lain untuk menggunakan dalam hal teknologi yang diberikan paten tanpa persetujuannya. Pada pemegang paten juga berhak menerima imbalan dari pihak lain yang menggunakan produknya itu. Presentasikan hasil analisa saya tentang kasus pengajar kampus di suatu universitas di Indonesia. Kasus ini berjenis hak cipta, meminta pembatalan pendaftaran ciptaan, gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta, meminta penyitaan ciptaan, dan menghentikan kegiatan pendistribusian. Hasil analisis mengenai kasus larutan cap kaki 3 dan cap badan. Kasus ini termasuk ke dalam jenis haki merek kolektif. Prosedur pendaftarannya, kalian bisa registrasi akun ke merek.dgip.go.id, Yaitu pada permasalahan tentang gerbak Turki Babarafi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya yang pertama nggak terima lapor polisi dan lain-lain, ya jadilah sengketa merek ya. Begitu pun kasus yang lainnya. Ini punya Nabita, ini punyanya Bianca, ini punya Fikri. Nah, kira-kira nih menurut kalian yang mana yang paling menarik? Satu aja. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu saya jadi tahu contoh kasus pelanggaran haki beserta cara penyelesaiannya. Iya, ada lagi yang lain. Kalau itu punya dia dulu. Oh ya. Terima kasih dan semua. Iya, untuk menutup pembelajaran karena kita tadi udah diawali dengan doa, maka kita harus ditutup juga dengan doa. Hal yang baik harus ditutup dengan yang baik-baik. Siapa yang mau bikin doa? Salam.